Seorang koki sedang memotong seekor babi. Goloknya melingkari tubuh babi itu, lalu keluar lewat mulutnya. Namun bilah pisaunya sama sekali tidak terkena darah. Kemudian, ia menarik kaki babi itu dan mengangkatnya. Seketika daging dan tulangnya terpisah dengan sempurna. Semua orang bertepuk tangan, memuji keahliannya. Tak lama kemudian, hidangan semur babi disajikan. Namun setelah makan, semua orang merasakan sakit perut. Sang koki menyadari ada yang salah dengan masakannya. Padahal, semua bahan ia siapkan sendiri, kecuali garam terakhir yang diberikan oleh muridnya. Saat itu, ia pun sadar kebenarannya, marah, dan menginterogasi muridnya. Namun, murid itu membantah. Penduduk desa akhirnya kehilangan kepercayaan pada sang koki. Ia tak bisa membela diri, hingga kepala desa mengusirnya agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Demi mencari nafkah, sang koki pergi melamar kerja di sebuah restoran. Saingannya adalah seorang pria yang menangkap seekor ikan buntal dengan keahlian pisau luar biasa. Ia menggiris ikan itu menjadi sashimi. Tak mau kalah, sang koki mengambil seekor ikan kakap, membelah punggungnya, lalu memotongnya tipis-tipis. Ajaibnya, ikan itu tetap berenang. Bahkan ketika hanya tersisa tulang, ia tak merasakan sakit. Hidangan sang koki disukai oleh bos restoran. Pria tadi pun bingung, hingga akhirnya tahu bahwa sang koki menggunakan pisau es saat memasak. Dengan kagum, ia mengakui keunggulan sang koki dan bahkan meminta menjadi muridnya. Kabar kehebatan sang koki terdengar oleh kepala koki restoran. Merasa terancam, ia menantang sang koki untuk berduel memasak dengan syarat yang kalah harus meninggalkan restoran. Hidangan yang dipertaruhkan adalah bebek panggang. Sang koki meminta pria tadi menjadi asistennya. Mereka berdua segera menyelesaikan masakan masing-masing. Seorang gadis mencicipi bebek panggang buatan kepala koki. Rasanya sangat lezat. Lalu tiba giliran hidangan sang koki. Gadis itu sempat mengira bebeknya sudah dingin. Namun saat menyentuhnya, tangannya justru terbakar. Bebek panggang itu mengeluarkan uap dan aroma yang sangat menggugah selera. Ternyata sang koki membungkus bebeknya dengan gula malt untuk menjaga kehangatan. Saat mencicipi dagingnya, gadis itu terkejut akan kelezatannya. Kepala koki yang melihat ikut mencicipi, lalu hanya bisa menghela napas dan mengakui kekalahannya. Dengan penasaran, ia bertanya bagaimana sang koki memasaknya. Ternyata, sang koki sama sekali tidak menggunakan pisau. Karena jika daging bebek menyentuh pisau, seratnya akan putus dan teksturnya menjadi buruk. Sebagai gantinya, ia menyuruh muridnya mematahkan tulang bebek dengan telapak tangan. Setelah mendengar penjelasan itu, kepala koki pun meninggalkan restoran. Dan sejak saat itu, sang koki resmi menjadi kepala koki yang baru.